masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, negara Timor Leste untuk pertama kalinya bergabung dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN. Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak mengucapkan terima kasih kepada Indonesia dan terhadap keanggotaannya Timor Leste serta kepada seluruh pemimpin negara anggota ASEAN yang lainnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat bergabung pada negara Timor Leste sebagai bagian dari keluarga ASEAN yang baru saat membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023 di Hotel Merauke, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hadirnya Timor Leste sebagai observer pada konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN menjadi momentum bersejarah yang akan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi maupun sosial. Di kesempatan tersebut, Perdana Menteri Timor Leste pun berterima kasih atas dukungan Indonesia terhadap Timor Leste sehingga dapat bergabung menjadi anggota ASEAN pertama kali hadir dalam perhelatan KTT ASEAN. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Ketua ASEAN 2023, yang telah memberikan undangan kepada saya untuk berpartisipasi pada KTT yang bersejarah ini, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pemimpin ASEAN atas dukungan dan komitmennya selama ini untuk merealisasikan salah satu tujuan kebijakan luar negeri kita untuk menjadi anggota ASEAN dan bergabung dalam keluarga besar ASEAN dan komunitas ASEAN. Secara prinsipal, pada KTT ASEAN di Phnom Penh pada 2022 lalu, para negara anggota ASEAN telah menyepakati keanggotaan Timor Leste. Namun masih harus memenuhi sejumlah kewajiban sebelum menjadi anggota penuh. Setelah bergabung dalam ASEAN, Timor Leste akan tercatat sebagai negara ke-11 yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN. Atas kesempatan yang diberikan, pemerintah Timor Leste pun akan menaati tindak lanjut peta jalan yang disepakati bersama-sama dengan anggota ASEAN lain. Kita telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan dari sisi kita untuk memfokuskan diri pada mendirikan infrastruktur yang esensial dan juga menciptakan suatu kondisi-kondisi yang diperlukan sesuai dengan peta jalan yang disepakati. Negara-negara anggota ASEAN mengambil sikap tegas dengan bersepakat membuat komitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers usai Asian Political Security Community Council di Media Center KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo mengatakan bahwa pemerintah negara-negara ASEAN berkomitmen bekerjasama memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menko Polhukam menilai, negara tidak boleh memaafkan pelaku TPPO atau pelaku kejahatan berat dengan restoratif justice. Menurutnya, konsep restoratif justice hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ringan seperti fitnah, pencemaran nama baik, hingga penyebaran berita hoax. Menko Polhukam juga menegaskan bahwa kasus perdagangan orang dapat diselesaikan dengan membuat pemetaan masalah mulai dari hulu hingga ke hilir. Menko Polhukam juga menginginkan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku perdagangan manusia. Kita bersikap tegas, pertama antar pemerintah negara-negara ASEAN itu nanti akan membuat komitmen bersama untuk bekerja sama memberantas tindak pidana pencucian perdagangan orang ini. Karena perdagangan orang itu kan di sini ada yang mengirim, di negara tujuan ada yang menerima, yang semuanya sindikat. Jadi kalau kita hanya mencari di hulunya tanpa menyelesaikan di hilirnya juga, itu tidak akan efektif. Seiring perhelatan KTT Asian Summit yang diselenggarakan pada 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kementerian BUMN menggelar Small Medium Enterprise Hub sebagai side event, memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM kepada segenap delegasi KTT ASEAN Summit.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah dari perhelatan internasional KTT ASEAN Summit pada 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satu hal yang ditonjolkan dari Indonesia sebagai keketuaan ASEAN adalah memperkenalkan produk UMKM kepada para pemimpin negara dan delegasi ASEAN melalui SMEs Hub Asian Summit. SMEs Hub Asian Summit merupakan rangkaian kegiatan pendukung di KTT ke-42 ASEAN. Melalui SMEs Hub Asian Summit, para pelaku UMKM berkesempatan untuk menampilkan ragam produk terbaik yang telah melewati proses kurasi yang sangat ketat. SMEs Hub KTT ASEAN Summit merupakan hasil kolaborasi antara Kemenparekraf dan Kementerian BUMN yang berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2023 khusus bagi para delegasi negara ASEAN. Sementara untuk umum dibuka mulai tanggal 12 dan 13 Mei 2023. Acara yang melibatkan 50 pelaku UMKM digelar di kawasan Waterfront City Labuan Bajo. 10 dari 50 UMKM yang tampil merupakan pelaku UMKM Labuan Bajo, sedangkan sisanya merupakan UMKM binaan rumah BUMN dan kementerian lain. Dalam pameran SMEs Hub Asian Summit, banyak produk yang ditawarkan mulai dari makanan, minuman, kria, kain tenun, dan lain sebagainya. Menteri Erik dalam kunjungannya mengatakan, SMEs Hub Asian Summit merupakan bukti bahwa BUMN siap untuk mendorong UMKM go global dengan pendampingan dan pembiayaan, termasuk melalui pembinaan dari rumah BUMN. Ya, tadi kita melihat ya bagaimana kan kita yakinin UMKM itu merupakan ujung tombak daripada fondasi ekonomi kita. Tetapi kita yakin tidak mungkin mereka dilepas sendiri. Karena itu kita di BUMN fokus tentu bersinergi dengan semua kementerian dan pemerintah daerah. Satu, pembiayaan, pembinaan, dan pasar. Nah, kalau pembiayaan saya rasa bukan rahasia umum ya, BUMN itu dengan himbarannya 92% yang namanya KUR itu di BUMN. Belum lagi yang kita dorong di situ ada PNM Mekar yaitu 13,7 juta ibu-ibu yang kita lakukan bagaimana pendampingan pembiayaan khususnya ya? Di lebih Pak. Sekarang hampir 43-an. 13,7 juta. Tadi kebetulan ada booth-nya. PNM Mekar di sini 149.000 di Flores dengan nilai 435 miliar. Ini bukti nyata bahwa memang kita hadir. Melihat tingginya antusias pengunjung, Erick Thohir meyakini bahwa SMEs Hub Asian Summit dapat membantu para pelaku UMKM untuk semakin meningkatkan kualitas produk dan daya saing, juga membuka kesempatan untuk menjajaki pasar global sehingga produk UMKM Indonesia semakin dikenal di dunia. Telkom Indonesia menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi termasuk backup di seluruh venue pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN. Telkom juga menyiapkan petugas yang dinamai Pasukan Merah untuk melakukan patroli di jalur-jalur fiber optik. Posko Telkom Group KTT ASEAN 2023 bertanggung jawab untuk jaringan internet di forum internasional kali ini. Telkom Group memastikan seluruh pengalaman dan aktivitas para delegasi pada KTT ASEAN 2023 tidak akan terkendala dalam hal komunikasi dan konektivitas. Telkom Group meningkatkan kualitas dan kapasitas sejumlah Base Transceiver Station atau BTS di Labuan Bajo untuk memastikan adanya koneksi terbaik selama konferensi berlangsung. Telkom Group juga membantu pemeliharaan kualitas jaringan internet berbasis fiber optik. Persiapan transportasi infrastruktur Telkom Group pada jaringan pengumpan atau feeder, second road, dan main road juga telah mencapai 100%. Telkom Group menempatkan berbagai layanan untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi peserta KTT ASEAN sejak tiba di Bandara Komodo hingga lokasi acara puncak di Hotel Meriora. Kehadiran berbagai layanan juga bisa ditemukan di area kegiatan para delegasi, tamu, dan media yang meliput KTT ASEAN yakni di Hotel Ayana, Hotel Bintang Flores, Mais Golomori, Pelataran, hingga Puncak Waringin. Dalam rangka mendukung suksesnya perhelatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Telkom Group turut mendukung dengan menyediakan infrastruktur layanan digital ICT terbaik. Nah, salah satu yang kita siapkan adalah mulai dari transportnya, kita pastikan diversity-nya, redundansinya, kemudian dual homing-nya itu sudah kita siapkan, kemudian di sisi aksesnya juga kita siapkan tidak dalam satu rute yang sama untuk memastikan availability layanan kita selama penyelenggaraan KTT ASEAN ini berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi kenyamanan kita juga memasang berusaha bekerjasama juga dengan BSSN untuk security di dalam network, cyber security juga kita
berkonsolidasi bekerjasama dengan BSS untuk memastikan kenyamanan penggunaan dan keamanan selama kegiatan KTT ke-42 di Labuan Bajo. Sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk mengantisipasi ancaman dan serangan pada jaringan telekomunikasi saat helatan KTT ASEAN. Langkah mitigasi itu yakni jalur beragam, kabel optik atau diversity, kapasitas memadai atau capacity, dan keamanan atau security. Untuk keamanan jaringan telekomunikasi, Telkom menyiapkan teknologi Next Generation Firewall untuk keamanan jaringan telekomunikasi tersebut. Satgas Telkom menyiapkan petugas yang dinamai Pasukan Merah untuk melakukan patroli di jalur fiber optik untuk memastikan tidak ada gangguan. Satgas akan melaporkan setiap hari kondisi infrastruktur dan layanan telekomunikasi, dan Satgas akan melakukan monitoring selama 24 jam. Infrastruktur telekomunikasi jadi salah satu pertunjukan dan pembuktian Indonesia di mata dunia melalui KTT ASEAN 2023. Media sangat tergantung kepada infrastruktur digital. Kita di posko ini berjaga memastikan laporan pagi dan sore, menyampaikan bagaimana situasi trafficnya, penggunaan trafficnya, apakah ada overlap dan sebagainya, apakah ada interference dan sebagainya, dikonsolidasikan laporannya di posko ini. Sampai dengan posko Telkom Nasional di Jakarta juga dilaporkan setiap pagi dan sore secara rutin. Kemudian tools pendukungnya juga kita punya dashboard yang mendukung teman-teman ini memonitor bagaimana kondisi venue-venue tadi, layanan kita apakah aktif dalam kondisi normal atau ada gangguan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog membedah posisi strategis Indonesia di keketuaan ASEAN 2023 sesaat lagi.